Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Putri Ramadhani dari kelompok 2 Ekonomi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pengangguran bagian pengertian pengangguran. Yang pertama, ada menurut Sadono Sukirno, yaitu pengangguran adalah tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan tapi belum berhasil mendapatkannya. Yang kedua, ada menurut International Labour Organization atau LIO, pengangguran adalah seorang yang termasuk kelompok usia kerja, selama periode tertentu tidak bekerja dan tetap sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada rumus untuk mencari tingkat pengangguran, yaitu rumusnya tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Fadel dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung presentase tingkat pengangguran di sebuah negara. Ada sebuah soal, diketahui jumlah pengangguran di suatu negara sebanyak 3.531.807 juta jiwa dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 18.880.513 juta jiwa. Maka, hitunglah presentase tingkat pengangguran di negara tersebut. Untuk menghitung presentase seperti ini, untuk rumus ini kita memerlukan jumlah pengangguran, lalu dibagi jumlah angkatan kerja, lalu dikali dengan 100%. Sebagai contoh, menggunakan angka yang di soal tadi, berarti 3.531.807 juta dibagi dengan 18.880.513 juta, lalu dikalikan dengan 100%. Di sini akan menghasilkan angka sebesar 17,70%. Sekian, itulah cara menghitung presentase tingkat pengangguran pada sebuah negara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, tidak memiliki suatu keterampilan yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. 3. Tenaga kerja yang berada di daerah pedesaan dan di kota tidak dimanfaatkan dengan baik. 4. Tenaga kerja yang berada di daerah pedesaan dan di kota tidak dimanfaatkan dengan baik. 5. Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil. 6. Pemutusan hubungan kerja dan juga persaingan pasar global. Jenis-jenis pengangguran. A. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu kerja. 1. Pengangguran terbuka. Angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Contoh, lulusan baru atau belum kerja. 2. Setengah pengangguran. Bekerja di bawah 35 jam per minggu dan masih mencari kerjaan tambahan. Contohnya, pekerja bangunan yang menganggur setelah proyek selesai. Lalu yang ketiga ada pengangguran terselubung. Sudah bekerja tapi tidak sesuai kemampuan atau pendidikannya. Contohnya, sarjana teknik jadi pengantar pizza. Nggak nyambung. B. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran musiman. Perubahan musim terjadi pada negara atau daerah yang perekonomiannya agraris. Yang kedua, pengangguran frisikional atau kontemporer. Pengangguran karena tidak bertemunya penawaran dan perminatan. Ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi ketika perkembangan teknologi menggantikan tenaga manusia. Contohnya karyawan mesin pabrik di PHK dan digantikan mesin. 4. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur perekonomian pada wilayah atau negara. Contohnya perubahan sektor agraris menjadi industri. Nomor 5. Pengangguran sikilis atau konjungtor. Karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya PHK untuk mengurangi tenaga kerja. Lalu ada nomor 6. Pengangguran sukarela atau voluntaru.
terjadi karena sukarela tidak mau bekerja. Apa sih? Selesai. Terdapat 5 jenis dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama, produk domestik bruto mengalami penurunan. Yang kedua, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menurun. Yang ketiga, menghambat investasi untuk usaha. Yang keempat, daya beli masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan. Dan yang terakhir, menimbulkan kelesuan usaha atau terjadinya resesi ekonomi. Dampak pengangguran individu dan masyarakat. Secara psikologis, pengangguran dapat mengurangi fungsi akal sehat pada pelakunya. 2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan dengan sendirinya. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan di lingkungan sosial masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi menerangkan soal grafik yang ada di Canva ini. So, grafik ini menerangkan tentang list 4 tahun terakhir tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia ya. Dari tahun 2020 hingga tahun ini, tahun 2025. Oke. Nah, di tahun 2020 ini merupakan puncak paling tinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu 7,07%. Kenapa tinggi? Karena waktu itu ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali PHK, di mana korporasi tidak beroperasi kembali. Nah, lanjut tahun 2021 terjadi penurunan meskipun masih termasuk tinggi. Terus lanjut lagi 2023. Nah, di sini terjadi penurunan yang di mana dari 2021 tadi menjadi 5,3% tingkat penganggurannya. Terus lanjut lagi 2024. Angkanya turun lagi jadi 4,82%. Kemudian dari 2024 ke tahun ini menjadi yang paling rendah sejak 1997, yaitu mencapai 4,76% saja. Nah, untungnya pada tahun ini menjadi yang terendah pada sejak tahun 1997. Itu saja dari saya dan terima kasih. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, memberikan pendidikan keterampilan melalui pelatihan pendidikan, formal maupun non-formal. Yang ketiga, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Dan yang terakhir, memberikan informasi lowongan pekerjaan baik secara online maupun offline melalui bursa tenaga kerja.